Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7? Kita lanjut pembelajaran sistem daring, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih mempelajari bab yang pertama, bagian yang kedua. Pada bagian pertama minggu lalu kita telah membahas tentang kondisi kota Makkah sebelum Islam datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi kota Makkah sebelum Islam datang banyak kepercayaan, banyak perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ilahiyah. Sehingga di sini Allah mengutus manusia pilihan untuk dijadikan sebagai utusan, menyampaikan ajaran-ajaran, risalah-risalah kebenaran yang dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad dilakukan di dua tempat, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Nah, ini dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad ketika beliau di kota Mekah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah permulaan dakwah Nabi. Bagaimana dakwah Nabi masa awal-awal ketika beliau dakwah di kota Mekah. Yang kedua adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dalam berdakwah, setiap daerah mempunyai tendensi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, nanti kita akan membahas prioritas dakwah Nabi yang dilakukan ketika beliau sedang berada di kota Mekah. Yang ketiga adalah bagaimana respon masyarakat kota Mekah. Respon masyarakat kota Mekah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di sana. Yang keempat adalah tentang tantangan dan rintangan. Setiap melakukan sesuatu pasti tidak bisa lepas dari adanya tantangan dan rintangan atau halang rintang. Dalam melakukan kebaikan pun pasti ada halangan rintangannya. Nah, bagaimana nantinya kita bisa melihat tentang halangan rintangan yang pernah didapatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdakwah, sehingga nantinya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Yang kelima adalah modal kesuksesan. Modal kesuksesan dakwah Nabi. Dalam setiap melakukan segala sesuatu, pasti ada modal dasar yang harus dimiliki sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa berhasil dengan baik dan benar. Termasuk adalah di sini modal dasar apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau dakwah di kota Mekah, sehingga beliau bisa
berhasil dalam dakwahnya, dalam menyampaikan risalah ajaran ketuhanannya. Baik, kita bahas satu persatu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahaminya dengan baik, bisa memahaminya secara lancar, sehingga pembelajaran sistem daring ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, temui. Oke, silahkan kalian siapkan buku catatan ya untuk menulis sambil membuat peta konsep. Peta konsep, anak-anakku sekalian tahu nggak peta konsep? Peta konsep, konsep itu pemikiran, peta itu adalah cabang-cabang. Jadi bagaimana kita itu memikirkan, punya pemikiran tetapi dibuat secara dibuat secara terarah, dibuat agar memudahkan dalam pembelajaran kita bersama. Jadi silakan kalian buat peta konsep seperti ini ketika kalian semua sedang nyimak. Dan pastinya sebagai tambahan pembelajarannya adalah kalian harus membuka buku modulnya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang permulaan dakwah Nabi di kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ya, beliau diangkat tanggal 17 Ramadan. Itu bertepatan dengan tahun 610 Masehi. 610 Masehi. Waktu itu 17 Ramadan itu kan belum hijrah ya. Karena tahun hijriah itu adalah dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, ini dakwahnya masih berada di kota Mekah sehingga Nabi Muhammad belum hijrah. Beliau diangkat menjadi Rasul saat beliau umurnya 40 tahun. Jadi pada saat beliau umurnya 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril pada saat beliau berada di gua apa namanya? Gua Hiro. Gua Hiro atau Hira. Gua Hiro. Nah, ya, untuk memudahkan. Di Gua Hiro, Kanjeng Nabi Muhammad itu seringkali mengasingkan diri, sering sekali istilahnya berkholawat, berhalwat, menyepi, memikirkan kondisi masyarakat Mekah yang begitu amburadulnya, amburadul dalam hal keyakinannya dan amburadul dalam hal akhlaknya, sehingga Nabi Muhammad sering berkhalawat. Saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad ayat yang pertama diturunkan, yaitu ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya gimana ya? Sudah tahu ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal
akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat pertama diturunkan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kenabian bagi beliau. Kemudian turunlah ayat yang kedua, yaitu ayat 1 sampai 7 surat Al-Mudatsir. Surat Al-Mudatsir inilah yang menjadi tanda bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan ajaran, menyampaikan agama kepada masyarakat. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendakwahkan, mensiarkan, menyampaikan apa yang dia terima kepada masyarakat. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan. Yang pertama disampaikan kepada keluarganya, yaitu istrinya. Istrinya Nabi Muhammad siapa ya namanya? Namanya adalah Siti Khadijah. Ya, betul sekali ya. Pertama disampaikan kepada Siti Khadijah, istrinya. Kemudian beliau menyampaikan kepada sepupunya. Siapa sepupunya Kanjeng Nabi? Ali bin Abi Thalib, sekaligus sebagai golongan anak-anak pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau dari golongan perempuan yaitu istrinya Siti Khadijah. Kemudian dari golongan budaknya, golongan budak siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dari golongan budak. Kemudian dari golongan remaja dewasa siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi yang dimaksud itu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dilakukan di tempat umum. Dilakukan di sebuah rumah, yaitu di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dilakukan untuk dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu dilakukan ya, itu di tempat umum, di masyarakat luas, di panggung-panggung, di lapangan, di puncak gunung dan lain sebagainya. Ya, itu nanti akan kita bahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, prioritas dakwah Nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dakwahnya prioritasnya itu apa? Kita bahas. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad itu prioritasnya yang pertama mengajarkan ketauhidan. Mengajarkan ketauhidan. Sambil dicatat ya supaya lebih paham lagi. Saya bahas secara lambat ya, supaya nanti kalian semua bisa lebih memahaminya. Oke, yang pertama mengajarkan ketauhidan. Sebagaimana kita ketahui pada part yang pertama kemarin, itu kan masyarakat Mekah dikenal dengan zaman jahiliyah.
Zaman jahiliyah itu apa? Zaman kebodohan dalam hal keyakinan. Orang-orang Arab sebelum Islam datang itu mereka mengakui banyak dewa, banyak Tuhan, atau istilahnya politeisme, ya, mengakui banyak Tuhan. Kebalikannya politeisme yaitu monoteisme. Nah, orang Mekah itu banyak mengakui banyak dewa, banyak Tuhan. Ada lagi yang menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah jin, menyembah ruh, menyembah arwah nenek moyangnya, dan lain sebagainya. Sehingga ajaran-ajaran seperti ini bertolak belakang, bertentangan dengan ajaran ketuhanan, ajaran-ajaran Rasul sebelumnya. Ajaran-ajaran Rasul sebelumnya ajaran mentauhidkan Allah, menyampaikan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak ada lainnya yang setara dengannya. Jadi Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Allah itu, Tuhan itu tidak ada macam-macam. Kalau tadi bulan dijadikan sesembahan, ya, matahari dijadikan sesembahan, itu masih makhluk. Jadi kalau makhluk nyembah ke makhluk, ya itu sudah bertentangan dengan ajaran ketuhanan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, ajaran yang pertama misinya adalah menyampaikan ketauhidan, menyampaikan ajaran tentang ketuhanan, bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Itu inti dari misi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, mengajarkan ajaran ketauhidan seperti yang dilakukan oleh Nabi atau Rasul sebelumnya. Ini sama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua adalah kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ya, kemarin kan sudah kita bahas ya, bahwa banyak berhala yang ada di kota Mekah. Bahkan di Ka'bah saja sudah ada berhala-berhala. Kemarin masih ingat nama berhala-berhala itu? Hah? Masih ingat enggak nama berhalanya? Apa saja nama berhalanya? Ada berhala Hubal, ya. Ada berhala Lata, ada berhala Uzza, ada berhala Mana, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran ketuhanan untuk menghilangkan kebiasaan menyembah berhala. Yang ketiga, misi dakwah Nabi Muhammad adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Mekah, orang kafir itu orang yang ingkar. Quraisy itu adalah nama suku. Kalau di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Asmat, ada suku Badui, dan lain sebagainya. Begitu juga di Mekah. Di Mekah itu ada beberapa suku, termasuk suku yang paling besar di kota Mekah adalah suku Quraisy, karena waktu itu adalah menyimpang dari ajaran Islam, ajaran kebenaran, maka diberi nama kafir.
kafir, orang yang ingkar, hanya diberi sebutan kafir Quraisy. Kafir itu perilakunya, Quraisy itu adalah nama sukunya, nama kelompoknya. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengakui akan adanya hari pembalasan. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin ada hari akhir. Hari itu akan tetap sama. Ya, setelah Minggu Senin, setelah Senin Selasa, setelah Selasa Rebo, dan seterusnya akan berputar terus. Dan mereka beranggapan mana mungkin manusia yang sudah menjadi jerangkong, sudah menjadi tengkorak, sudah mati terkubur tanah, mana mungkin akan bangkit kembali. Nah, ini orang-orang kafir beranggapan seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka bahwa nanti ada hari pembalasan yang akan menjadi penentu tentang bagaimana manusia berperilaku di dunia ini, nanti akan dibalas setelah terjadinya hari kiamat. Ya, apa sih tentang dunia ini yang tidak berakhir, tidak hancur? Semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur. Maka sadarilah, ya, termasuk adalah bagi kita sekalian. Ya, hati-hati dengan amal perbuatan kita, karena besok itu kita akan dimintai pertanggungan jawabnya setelah terjadinya hari kiamat. Yang keempat adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, kalian tahu masyarakat jahiliyah perilakunya, akhlaknya, mereka itu suka mabuk-mabukan. Mereka itu suka berkelahi, mereka itu suka perzinaan, mereka itu suka merampok, mereka suka melanggar hukum, melanggar tatanan sosial, aturan sosial kemanusiaan. Nah, perilaku-perilaku inilah yang akan dirubah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, dalam hadisnya itu Kanjeng Nabi menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya orang-orang Mekah yang jahiliyah inilah yang nantinya akan dirubah oleh Kanjeng Nabi. Termasuk adalah kita. Ketika kita orang Indonesia yang belum mengenal agama Islam, kemudian perilakunya masih semaunya sendiri, lah itu namanya perilaku jahiliyah. Kalau pembunuhan di sini kan ada ya. Nah, itulah orang-orang yang masih jahiliyah. Maka dengan mengikuti agama Islam, niscaya akan mengalami perubahan. Yang kelima adalah visi prioritas dakwah Nabi, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Ya, jadi manusia hidup itu kan punya hak untuk hidup ya, yang harus dilindungi, yang harus diangkat harkat dan martabatnya selaku manusia yang hidup di dunia ini. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat menghargai hak asasi manusia itu. Jangan sampai manusia hidup di dunia ini kemudian gara-gara sesuatu dibunuh seenaknya sendiri, atau manusia diperjualbelikan. Ya, waktu itu kan masih ada zaman perbudakan. Manusia disamakan seperti binatang. Budak itu diperjualbelikan, ya, dibawa ke pasar kemudian dijual. Kalau sudah tidak senang, mereka disuruh bekerja, ya, dikasih makan semaunya, dikasih tempat tinggal semaunya. Kalau sudah tidak senang akan dijualnya. Itulah zaman perbudakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran
Islam yang melindungi dan mengangkat hak asasi manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai tentang prioritas dakwah Nabi? Ada 5 hal ya dakwah Nabi. Gak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung komentar ya di kolom komentar di channel YouTube Pak Guru ini. Sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu bagaimana sih respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Apakah dakwah Nabi bisa berjalan mulus? Ya, pertanyaannya kan seperti itu ya, tentang respon dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada umumnya orang-orang kafir tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy di Mekah, mereka tidak senang, mereka menolak terhadap ajaran yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang pertama, masyarakat Mekah tidak senang terhadap dakwah Nabi. Kemudian yang kedua, mereka itu sering membuat isu. Isu apa? Isu tentang perlawanan kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka karena tidak senang terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka itu sering membuat isu. Ketiga, mereka membuat fitnah, menuduh sesuatu yang tidak benar. Nah, di antara pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy, mereka pimpinannya ada seseorang yang bernama Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat supaya membenci Nabi Muhammad. Pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya, karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad, ia akan dibunuhnya. Jadi orang-orang kafir, para pembesar orang suku kafir, suku Quraisy, mereka itu menentang, melawan terhadap dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai mereka itu bukan hanya fitnah, bukan hanya membuat isu, bukan hanya tidak senang, bukan hanya sebatas lesan, tapi mereka juga menyakiti. Mereka itu rela menyiksa pengikutnya Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad, mereka akan disiksa dan tidak mereka juga membunuhnya. Ini di antara sahabatnya Kanjeng Nabi, orang yang sudah masuk Islam, yang pernah disiksa oleh orang-orang pembesar kafir Quraisy, misalnya ada Bilal bin Rabah, ya, ada lagi Yasir, sahabat Yasir, ada lagi sahabat Amr bin Yasir, ada lagi Sumayyah. Ini adalah satu keluarga yang ketika mereka itu mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, mereka itu langsung disiksa. Ada ayahnya, ada emaknya, ibunya, dan ada anaknya. Ya, Yasir, kemudian Amr, kemudian Sumayyah. Ini adalah satu keluarga. Mereka itu disiksa
mereka itu diikat di batu, kemudian dijemur di tempat yang panas, gurun pasir. Mereka tidak dikasih minum, mereka tidak dikasih makan, mereka dicambuk di tengah padang pasir yang begitu panasnya. Itulah cobaan-cobaan yang harus dilalui oleh pengikut ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau kita membayangkan kita hidup Islam, menjadi orang Islam zaman sekarang sangat mudah. Kita bayangkan zaman itu harus berlawanan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu tidak segan-segan membunuhnya, menyiksanya. Itulah taruhannya ketika menjadi orang Islam. Ini respon dari masyarakat. Ya. Jadi kenapa sih mereka itu merespon seperti itu? Ya sebenarnya banyak alasannya. Pertama, karena mereka orang-orang kafir ketakutan. Ketakutan kehilangan jabatan. Takut jabatannya hilang. Sehingga mereka itu tidak mau mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Kemudian hilangnya status sosial. Kalau orang-orang kafir mengikuti Kanjeng Nabi, dalam ajarannya Kanjeng Nabi itu kan tidak dikenal istilah status sosial. Semua sama tinggi, semua sama rendah. Kayak sholat di masjid ya. Semua sujud, semua berdiri, semua ruku, itu sejajar manusia itu. Beda dengan orang-orang kafir, ada istilah para pembesar, ada orang awam, orang bawahan, ada orang golongan atas. Nah, ini orang-orang kafir itu, mereka itu tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi karena takut hilangnya status sosial, sing mikine terpandang jadi ora terpandang. Kemudian yang ketiga, alasan mereka tidak mau mengikuti ajakannya Kanjeng Nabi karena hilangnya perdagangan patung, yang waktu itu patung masih menjadi bahan komoditas yang penting untuk menjadi tambahan sumber ekonomi. Kalau nanti ajarannya Kanjeng Nabi masuk, kan penjualan patung akan sepi, tidak payu, karena sudah tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Nah, ini ketakutan dari orang-orang para penjual patung, sehingga mereka memusuhi terhadap dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Inilah respon yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, dari pembesar suku kafir Quraisy sampai ke orang-orang kecil. Bukan hanya motif karena ajaran yang takut ditinggalkan, tetapi ada motif ekonomi, motif jabatan, motif status sosial. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut lagi. Tantangan dan rintangan. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya di atas, respon masyarakat yang tidak senang terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ada beberapa tantangan dan rintangan, baik yang dilakukan secara terang-terangan oleh orang-orang kafir ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, penghinaan. Wah, orang-orang Islam itu dihina. Siapa yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, maka oleh orang-orang kafir Quraisy akan dihina. Kemudian setelah dihina, mereka akan diancam juga loh. Kalau orang masuk Islam zaman sekarang kan nggak ada yang ancam ya. Ada istilah lakum dinukum waliyadin ya, apalagi di Indonesia dasarnya adalah Pancasila ya. Semua agama yang ada di Indonesia diayomi secara aturan ya.
Nah, pada zaman itu orang-orang Mekah yang mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi itu dihina, diancam, kemudian ada lagi disiksa dan lain-lain. Itu, jadi masih berat ya pada waktu itu. Yang kedua, penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Ya, jadi bukan hanya kepada yang belum masuk Islam ya, tetapi yang sudah masuk Islam pun mereka dilakukan yang sama, tetap dihina, tetap diancam dan lain sebagainya. Yang kedua, Rasulullah SAW dan para pengikutnya pernah dibujuk harta. Dibujuk harta agar apa? Agar mereka itu tidak menyebarkan agama Islam. Dibujuk harta. Kanjeng Nabi, kamu nggak usah menyampaikan agama Islam. Ajaran itu nggak usah disampaikan kepada masyarakat. Nanti kamu akan diberi harta. Nanti kamu akan diberi tahta, diberi jabatan, ya, diberi tahta, kemudian diberi wanita, ya, diberi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah dirayu oleh orang-orang kafir untuk menghentikan dakwahnya. Kalau Kanjeng Nabi menghentikan dakwahnya, orang-orang kafir Quraisy akan memberikan harta kepada Kanjeng Nabi, akan memberikan tahta jabatan kepada Kanjeng Nabi, dan akan memberikan wanita kepada Kanjeng Nabi. Tetapi semua itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad ditolaknya, ya, karena ajaran yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran Allah. Yang berikutnya adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Loh, ini orang kafir itu mengajak kepada Nabi untuk menukar sesembahan. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul, ya, surat Al-Kafirun. Yang terakhir itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi agama jangan dicampur adukan. Ini adalah rayuan dari orang-orang kafir yang mengajak kepada Nabi Muhammad, tinggalkan ajaran itu, dan nanti kita bertukar keyakinan, bertukar sesembahan. Misalnya gini, hari Jumat orang-orang kafir Quraisy ikut Jumatan. Hari Sabtu orang Islam yang nanti diperintahkan untuk menyembah berhala. Jadi karena orang-orang kafir ini sudah bingung, mereka berpolah, ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad tetap bersiteguh, maka orang-orang kena ajaran Islam itu adalah ajaran ketuhanan. Jadi bukan sesembahan, bukan menyembah terhadap patung. Kemudian pernah orang-orang kafir itu menghasut masyarakat Mekah, menghasut masyarakat Mekah untuk melawan Nabi. Masyarakat kota Mekah dihasut oleh orang-orang kafir agar mereka itu memusuhi terhadap Kanjeng Nabi. Tetapi upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak bisa menggentarkan, tidak bisa merubah dari dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang berikutnya, tantangan yang pernah diterima atau dilakukan oleh orang-orang kafir.
pengasingan atau pemboikotan. Pengasingan atau pemboikotan. Nabi Muhammad dan keluarganya beserta orang-orang Islam itu tidak boleh jual beli. Jadi orang-orang Mekah tidak boleh berjual beli dengan orang-orang Islam. Jadi orang Islam ora oleh tuku maring wong Quraisy, ora oleh jajan, ora oleh tuku es krim, ora oleh tuku mobil, ora oleh tuku pesawat maring wong kafir. Sehingga apa? Pada waktu itu kan orang Islam masih minoritas, masih sedikit, belum banyak. Yang jualan kebanyakan adalah orang-orang kafir. Kalau orang Islam tidak boleh beli, tuku beras ora oleh, tuku lenga ora oleh. Lah ini kan menyengsarakan. Tuku es krim ora oleh. Nah ini kan menyedihkan, menyengsarakan. Yang kedua, diboikot. Tidak boleh menikah atau dinikahi. Orang-orang Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir. Ya, jadi orang kafir itu hanya diperbolehkan menikah sesama orang kafir. Kemudian ketika orang Islam sedang sakit tidak boleh ditengok, tidak boleh ditiliki, tidak boleh ditiliki, aja mengeneh. Ya, orang-orang Islam itu tidak boleh niliki orang kafir. Ya, itu diboikot. Padahal waktu itu kan untuk bantu-membantu, untuk dukung-mendukung sangat erat sekali. Tapi orang Islam itu dilarang, diboikot, tidak boleh. Nah, hal tersebut berlaku dalam waktu yang lama, sampai beberapa tahun. Sampai beberapa tahun berjalan. Jadi ini sangat menderita orang-orang Islam pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Jadi agar agama Islam itu tidak semakin luas, maka raja-raja atau pimpinan-pimpinan negara-negara tetangga agar Nabi Muhammad itu dilarang memasuki kota lain. Ini untuk mencegah bahwa ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak semakin luas. Itulah tantangan dan hambatan yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau berada di kota Mekah. Ya, cukup berat apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, Nabi saja ada rintangannya, Rasul saja utusannya Gusti Allah oke, halangan dan rintangannya. Apalagi kita. Ya, kita menyampaikan kebenaran, wah mesti banyak banget halangan dan rintangannya. Tetapi nanti hal itu bisa terlaksana dengan baik, asalkan ini yang berikutnya. Apa sih modal kelancaran suksesnya Nabi Muhammad SAW berdakwah? Karena banyak sekali tantangan, rintangan, ancaman nyawa, harta dan lain-lain ya yang mereka alami, tapi Nabi Muhammad bisa berhasil. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah sabar. Nah, ini kuncinya. Ya, dalam menjalani apapun aktivitas kita, awalilah, lakukanlah dengan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah menahan, tahanlah emosi kita dalam rangka kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Kalau kita terbawa emosi, pasti nanti akan mendapatkan kegagalan. Jadi dakwah Nabi itu bisa berhasil karena didasari dengan sabar. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah kegigihan dan keuletan.
Dan ulet, gigih itu apa? Gigih itu kuat, keras. Ulet itu terus menerus, ya. Ketika belum tercapai tujuan kita, terus menerus dilakukan. Jangan sampai mundur, jangan sampai kendor semangatnya, ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Oke ya, anak-anakku semuanya sedang sekolah, sekolah yang gigih, sekolah yang ulet, yang rajin, supaya yang menjadi tujuan kamu nanti bisa berhasil. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Berakidah yang benar dan kuat. Keyakinan dalam melakukan suatu tujuan itu harus yakin yang sesungguhnya, yang benar-benar kuat keyakinannya. Jangan sampai ketika kita niat sekolah kok niatnya ora temenanan, niatnya separo-separo, niatnya kurang 20%, ya nanti tidak akan terwujud dari berbagai macam tujuan kita. Maka yakin dengan sepenuh hati, yang kuat keimanannya, keyakinannya. Niat sekolah nang madrasah ya harus serius, harus benar-benar yakin bahwa saya mencari ilmu, mencari kebenaran, harus dengan serius, harus dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Yang keempat adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika dakwah. Walaupun banyak ancaman, walaupun banyak hambatan yang diterima oleh Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi bisa menjalaninya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika ada ejekan, jangan kemudian kita membalas ejekan itu. Kalau kita membalas ejekan, contohnya tadi ya, Rasulullah dihina, Rasulullah diancam, Rasulullah disiksa, tetapi Rasulullah tidak membalas dengan itu semua, dengan hinaan, dengan ancaman, dengan siksa. Tapi Rasulullah justru menggunakan uswatun hasanah, dengan perilaku yang mulia, dengan perilaku yang baik. Rasulullah tidak membalas. Ayo ditiru ini, ya. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dari keberhasilan dakwahnya. Yang kelima, karena kesetaraan derajat manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya sedang berusaha manusia itu disetarakan. Kita sama-sama makhluk, kita sama-sama manusia, ya, saling mengingatkan, saling tolong menolong. Inilah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tendensi dasar perjuangan Nabi Muhammad ketika di kota Mekah itu ada 5 hal yang menjadi penyebab kesuksesan dari dakwah beliau. Mari kita lakukan, mari kita aktualisasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita orang Islam mudah sekali untuk hancur, mudah sekali untuk pelo, mudah sekali untuk menyimpang. Karena apa? Karena tidak gigih, karena tidak sabar, karena tidak kuat keimanannya, karena semaunya sendiri. Nah, inilah hal-hal yang harus kita tinggalkan, ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagai akhir kesimpulan adalah ketika kita
menjalani berbagai macam aktivitas, kita bisa berhasil, kita bisa gagal, tetapi kita bisa berhasil asalkan dilakukan dengan sesuatu mekanisme yang terbaik, sehingga berbagai tujuan, berbagai halangan yang ada bisa kita raih, bisa kita capai dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, tinggal diklik saja di kolom komentar. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi